Kisah Simfoni Cinta dan Luka. Randy dan Salsa. Bab 1, Sungai Kecil, Janji Besar. Senin, pukul 7.15. Kabut tipis masih menggantung di atas hamparan sawah di belakang SD Negeri Cigurame. Suara ayam jago bersahut, air irigasi menderas melewati batu-batu licin. Dari kejauhan, punggung gunung tampak seperti bayangan raksasa yang sedang tertidur. Di halaman sekolah, bendera belum dinaikkan. Anak-anak berlarian, sebagian antre di kantin kecil berbau gorengan, sebagian menenteng buku tulis basah oleh embun. Salsa berdiri ragu di gerbang. Seragamnya rapi tapi tampak tambalan di siku. Rambutnya disisir sederhana. Ia menggenggam tas lusuh erat-erat. Bismillah, bisiknya, suara yang hanya didengar angin pagi. Di musola kecil samping kelas, seorang ibu-ibu kantin selesai menjemur sajadah. Aroma karbol bercampur wangi bawang goreng mengalun samar. Pak Rahmat, guru BP merangkap wali kelas, memanggilnya. Ayo, nak, ikut bapak. Perkenalan dulu, ya, siap. Pak, jawab Salsa, hormat, suara kecil tapi mantap. Barisan upacara mulai dibentuk. Randy datang terakhir, menuntun sepeda lipat yang bersih mengilap. Kaos dalamnya putih, sepatu hitam tanpa noda. Beberapa anak berbisik, itu Randy, anak Pak Harlan yang punya pabrik beras. Randy menepuk bahu adiknya kelas yang tersandung, sopan menyapa penjaga sekolah, lalu berdiri di deretan depan. Di balik sikap tenangnya, ada ketangkasan yang terlatih hasil tempaan almarhum Guru Dharma, pendekar tua di kampung sebelah yang dulu sering mengajarinya langkah dasar di tepi kolam irigasi. Kepala sekolah membuka upacara. Setelah doa, Pak Rahmat maju membawa Salsa. Anak-anak, ini teman baru kita. Namanya Salsa. Ia pindah dari kampung Sukamaju. Tolong dibantu. Sebelum tepuk tangan selesai, suara sinis memotong dari barisan belakang. Sukamaju? Maju apanya? Seragamnya aja maju mundur. Tawa beberapa anak meledak. Pelakunya Farel, bocah jangkung berambut cepak, ditemani Guntur, duet berandal sekolah yang langganan dipanggil BP. Randy menoleh cepat. Matanya dingin sesaat, lalu ia angkat tangan. Pak, izin, katanya sopan, melangkah 3 baris ke belakang. Ia menatap Farel tanpa meninggikan suara. Kalau mau lucu, nanti di jam istirahat. Sekarang hormati upacara. Farel menyeringai. Wih, Pangeran Padi turun gunung. Sok jadi pahlawan, Ren. Randy hanya mengembuskan napas. Diam dulu, katanya, halus tapi menantang. Bel masuk. Di kelas 5B, jendela menghadap sawah yang berkilat. Angin membawa suara air dari kolam irigasi. Salsa duduk di bangku belakang, sendiri. Ketika pelajaran matematika dimulai, Bu Nirmala memberi soal pecahan. Salsa menjawab cepat, menjelaskan dengan gambar batang di papan tulis. Kelas hening, lalu bertepuk. Randy memperhatikan ada decak kagum yang tak ia sembunyikan. Di sudut, Citra, teman lama Randy, menyandarkan dagu pada telapak tangan. Ada asap kecil cemburu di matanya. Baru datang sudah sok pintar, gumamnya sinis. Salsa menunduk. Randy menoleh ke Citra. Jangan gitu. Pintar itu bagus buat kelas. Citra berkedip, lalu mendelik kecil. Kamu belain dia mulu, Ren. Randy tersenyum tipis. Aku belain yang benar. Istirahat pertama. Kantin penuh. Bau cilok, siomay, dan teh manis menguar. Randy melihat Salsa berdiri di belakang antrean, memegang koin receh. Ia menoleh ke ibu kantin. Bu, 2 teh manis, 1 buat teman baru saya.
Salsa cepat menggeleng. Nggak usah, aku bawa bekal. Randy merayu lembut, suaranya menurun. Biar hangat. Pagi-pagi dingin begini. Salsa ragu, lalu tersenyum kecil. Makasih. Belum sempat teh diseruput, Farel dan Guntur datang, bahu saling membentur. Teh 2. 1 buat Putri Tambalan, tanya Guntur, menekankan nada sinis. Salsa menggenggam gelas. Kalau mau ngejek, jangan di kantin. Ganggu yang lain, ucapannya sopan, tapi tegas. Farel mendecak. Belagu juga, ia menyenggol gelas salsa. Air hampir tumpah, Randy sigap menahan. Randy menatap Farel, kali ini tanpa senyum. Farel, cukup. Farel maju setapak. Kalau nggak cukup, Randy mencondongkan tubuh, tenang. Di musola ada papan pengumuman aturan. Baca. Guntur tertawa mengejek. Aturan? Aturan siapa? Kamu, sekolah, jawab Randy, datar. Dan akal sehat, ketegangan melengket seperti uap teh. Anak-anak mulai melingkar. Seorang petugas piket lewat, Farel pura-pura tertawa dan mundur. Santai. Nanti sore aja, Pangeran, bisiknya menantang. Di kolam irigasi. Biar semua tahu siapa yang raja di sini. Randy menatap lurus. Datang, sore hari, pukul 16.30. Matahari condong, sawah memantulkan warna emas. Kolam irigasi mengalir cepat, lumut menari di sela batu. Beberapa anak, termasuk Citra, berkumpul di tepian. Randy, jangan gegabah, kata Citra, nada marah bercampur cemas. Mereka 2 orang. Randy mengikat tali sepatu. Aku nggak mulai. Aku mengakhiri. Salsa muncul, terengah, memeluk buku ke dada. Jangan berkelahi. Kalau kamu apa-apa, kalimatnya menggantung, matanya berkaca. Randy menatapnya sebentar. Suaranya merendah, ada rayu yang dibuat untuk menenangkan, bukan menggoda. Percaya. Aku nggak akan celaka. Farel menepuk-nepuk pipinya sendiri, menantang. Ayo, pendekar jadi-jadian. Guntur berputar mengitari Randy. 1 lawan 2, adil kan? Randy mengangguk kecil. Kalian dulu. Ia mundur setapak, tapak kaki menyentuh tanah becek. Ia ingat guru Dharma. Langkahmu dulu, tanganmu belakangan. Dengarkan air. Guntur melompat duluan, ayunan tangan kanan liar. Randy merendah, menggeser kaki, sapuan pendek. Guntur terpeleset lumpur, jatuh dengan bunyi plak. Anak-anak bersorak. Farel menyergap dari samping. Randy memutar pinggang, menahan pergelangan, meminjam tenaga, mendorong secukupnya. Farel tersentak, kehilangan keseimbangan, hampir tercebur. Murka memerah di wajahnya. Anak kaya sok jago, teriaknya, marah benar. Sudah, kata Randy, nafasnya tetap rata. Kita selesai. Farel maju lagi, mata menyala. Belum, tinju melayang. Randy menangkis, mendorong bahu, menahan leher baju Farel agar tak jatuh ke batu. Gerakannya tajam tapi penuh kontrol. Aku nggak mau lukai kamu, tegasnya. Tapi berhenti. Salsa berteriak, cukup, suaranya memecah sorak-sorai. Sejenak semua diam. Di kejauhan, azan asyar dari musola sekolah mengambang terbawa angin. Randy melepaskan cengkeramannya. Farel terhuyung, menatap benci, lalu meludah ke tanah. Ini belum selesai, Ren. Bersambung ke bab 2.